Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya kita bertemu dengan pelajaran IPS di kelas 7. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Selain bumi yang luas, kita juga mengenal beberapa ruang di permukaan bumi seperti atmosfer, hutan, pegunungan, lautan, serta perkota. Lalu apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang memiliki karakteristik tersendiri yang terkadang berbeda antara satu dan yang lainnya. Sebagai contoh, wilayah pesisir memiliki karakteristik cuaca yang panas dan penduduknya bekerja sebagai nelayan. Wilayah pegunungan memiliki karakteristik cuaca yang sejuk dan penghasil sayuran. Wilayah pedesaan sebagai daerah penghasil produk pertanian, dan wilayah perkotaan sebagai penghasil produk industri dan jasa. Karena perbedaan karakteristik, setiap ruang saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Wilayah perkotaan membutuhkan hasil pertanian dan nelayan, sedangkan wilayah pesisir dan pedesaan membutuhkan hasil industri. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi antar ruang. Interaksi dapat berupa mobilitas penduduk atau pergerakan orang, transportasi atau perpindahan barang dan energi, dan komunikasi, perpindahan gagasan dan informasi. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi atau syarat terjadinya interaksi antar ruang. Perhatikan ilustrasi berikut. Cirebon merupakan salah satu daerah pesisir di Jawa Barat dengan karakteristik masyarakat pekerja di sektor perikanan dan nelayan, dengan hasil alamnya berupa udang, ikan laut, bandeng, cumi-cumi, dan lain-lain. Daerah pesisir Cirebon tidak memiliki karakteristik untuk menghasilkan sayuran. Lembang, Bandung. Lembang merupakan salah satu daerah dataran tinggi Jawa Barat dengan karakteristik masyarakat bekerja di sektor perkebunan, dengan hasil alamnya berupa sayuran, teh, dan lain-lain. Daerah pegunungan Lembang tidak memiliki karakteristik untuk menghasilkan udang, cumi, dan hasil laut lainnya. Sehingga hal ini memungkinkan antara Cirebon dengan Lembang untuk terjadi interaksi antar ruang, di mana Cirebon menjual udang, cumi, dan hasil laut lainnya, sementara Lembang menjual teh dan sayuran. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Bagaimana jika ada daerah lain yang muncul dan memengaruhi interaksi ruang tersebut? Sebagai contoh, wilayah Majalengka. Majalengka memiliki karakteristik seperti Lembang, yaitu penghasil sayuran, teh, dan lain-lain. Daerah Majalengka pun tidak memiliki karakteristik untuk menghasilkan udang, cumi, dan hasil laut lainnya. Pada peta kita melihat posisi Majalengka terletak antara Bandung dan Cirebon. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Cirebon memiliki interaksi antar ruang dengan Lembang karena Cirebon surplus hasil laut dan minus sayuran, sedangkan Lembang surplus sayuran dan minus hasil laut. Namun ketika Majalengka ikut berinteraksi dengan Cirebon dan wilayah Majalengka lebih dekat yang memiliki surplus sayuran dan minus hasil laut seperti halnya Lembang, menyebabkan interaksi antar ruang wilayah Cirebon dengan Lembang menjadi renggang, sementara interaksi antara Cirebon dengan Majalengka menjadi kuat.
Ini yang disebut dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Selain kedua hal tersebut, interaksi antar ruang juga dipengaruhi oleh faktor keuntungan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang disebut dengan kemudahan transfer atau transferability. Demikian materi kita kali ini tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kita ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.